Kalau judul saya ini kayak romantis banget ya pemirsa ya. Paloh ke istana, koalisi Jokowi rujuk lagi. Ini seakan-akan bahwa apa ya, CLBK lah ya begitu ya, cinta lama bersemi kembali. Tapi kita nggak tahu pemirsa, benarkah ke arah sana atau jangan-jangan seakan-akan mengatakan bahwa oke siap Pak Jokowi, kita berada di luar pemerintahan untuk periode berikutnya. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir ini pengamat politik kita Kang Ujang. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya. Dari 02 ini saya masih bisa ya, masih bisa nggak sih menyebut nama nomor urut paslon di sini, Mas Habib Rohman. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam. Mewakili Partai Gerindra pastinya. Dan juga saya ingin menyapa pengamat politik kita dan juga peneliti di sini, Mas Wasisto Jati. Selamat malam, assalamualaikum. 1000 anggota PWI. Mas Wasisto. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ke Mas Wasisto, mungkin saya ingin ke Mas Habib. Mas Habib Ya, ini, akhirnya lega ya, sudah melewati proses kontestasi yang sedemikian rupa. Sekarang kita oke lah. Ibaratnya melihat ke depan ini, what next? Sebenarnya momen pertemuan antara Pak Presiden Jokowi dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Gerindra sendiri ini melihatnya seperti apa? Mengingat kalau berdasarkan Quick Count, ini kan ke depan 02 yang akan memimpin, ini seperti apa? Ya, tentu satu frekuensi sekali ya yang dilakukan Pak Jokowi dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam berbagai event ya, baik sebelum masa kampanye ya, pada acara debat-debat capres, terakhir di kampanye yang di GBK, yang paling akhir lagi adalah ketika di Istora. Pak Prabowo menyampaikan bahwa politik kita adalah politik merangkul karena negara ini terlalu besar kalau hanya dikelola oleh sekelompok orang ya, oleh sekelompok segelintir kekuatan. Kita harus menyatukan semua elemen-elemen bangsa agar kita bisa mengatasi persoalan-persoalan kebangsaan yang semakin besar. Banyak hal ya menuntut kita harus bisa berbagi peran. Nah, bahasanya Pak Prabowo begitu. Saya bahkan sempat diskusi agak lama dengan Pak Prabowo itu waktu sebelum acara yang diskusi di KPK itu ya. Pak Prabowo sampaikan sebetulnya sih nggak ada yang salah kalau kita mengakomodir mantan-mantan kompetitor kita di pemerintahan. Coba lihat apa yang terjadi misalnya dengan Pak Jokowi mengakomodir Pak Prabowo kan, mengakomodir saya boleh. Akhirnya kan pemerintahan bisa berjalan dengan baik, bahkan kita bisa melewati pandemi yang sangat-sangat mengganggu negara-negara lain. Kita mampu melewatinya dengan cukup baik. Sebentar Mas Habib, saya jadi penasaran Mas Habib kenapa mengarah kepada seakan-akan Pak Prabowo menginginkan adanya persatuan. Oke lah, ini kan sebagai apa ya, bentuk rivalitas ya antara 02 dengan kubu koalisi perubahan dari Partai Nasdem, Surya Paloh. Sebenarnya momen pertemuan antara Pak Jokowi dengan Surya Paloh, jangan-jangan Pak Prabowo yang ngusulkan atau bagaimana? Ya saya bilang kan makanya satu frekuensi. Ya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu dua negarawan sekarang ibarat duit tunggal kalau menurut saya kemarin itu ya. Satu frekuensi. Apa yang dipikirkan, apa yang dinarasikan Pak Prabowo selama ini itu kan yang diimplementasikan Pak Jokowi. Contoh soal hilirisasi. Itu kan disampaikan Pak Prabowo sejak 2014 kampanye kalau teman-teman ingat kan. Bagaimana menjaga kekayaan alam kita untuk semaksimal mungkin manfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Itu kan hilirisasi yang dilakukan Pak Jokowi sekarang. Soal bagaimana mempertahankan kepentingan bangsa dan negara di konteks internasional, bahkan termasuk menjaga pride bangsa kita, Pak Jokowi dalam pertemuan-pertemuan para pemimpin dunia pengen duduk yang di posisi center dan lain sebagainya, itu kan sama. Artinya memang dua orang itu ternyata ya setelah 2019 kita lihat banyak sekali kesamaan baik pemikiran maupun tindakannya. Saya ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang, saya seakan-akan agak berhati-hati untuk berandai-andai ya, karena statement dari Partai Nasdem pun belum memutuskan bahwa akan berkoalisi atau oposisi atau seperti apa. Kang Ujang membacanya momen pertemuan kemarin ini maksudnya ke arah penegasan entah itu oposisi atau koalisi atau tidak sih? Kalau saya melihatnya sesuatu yang positif ya, Mbak. Kenapa? Kita sudah mengalami tahapan di mana di ujung ya proses pemilu yang begitu ya perjalanan panjang, melelahkan gitu, walaupun tidak semelelahkan 2019 yang lalu. Saya menyaksikan dari pagi pencoblosan itu sudah
TV ke TV tidak ada kawat berduri gitu, tidak ada tank wajah, artinya kita pemilunya aman, damai, dan ini harus kita syukuri pertama. Yang kedua soal pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, saya melihat ya ada kalau bahasa Jawa tondo-tondo lah gitu ya, tanda-tanda. Apa maksudnya? Oh, tanda-tanda indikator, ya. Indikator ya bisa jadi bahwa Nasdem juga ya, ingin bergabung pada pemerintahan yang menang. Nah dalam konteks itu sesuatu yang pilihan yang tidak salah juga. Tetapi kalau saya melihat begini, kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat, tapi di saat yang sama juga membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. Nah sebenarnya seberapa besar daya tahan, daya tangguh partai-partai politik yang kalah itu untuk bisa menjadi oposisi. Saya tidak meyakini Nasdem itu, mohon maaf ya, bisa menjadi oposisi yang kuat. Kalau PDIP mungkin iya. Kenapa? Dalam konteks DNA ya, DNA berdirinya Nasdem pasca reformasi hingga saat ini tidak pernah ada dalam koalisi di luar pemerintahan. Oleh karena itu saya melihat ya ketika misalkan kemarin berseberangan dengan Pak Jokowi, katakan kadang mengusung Anies, itu sesuatu yang biasa saja. Karena sifatnya adalah kompetisi, ada yang kalah, ada yang menang. Dan dalam konteks itu saya meyakini ini tanda-tanda kelihatan Nasdem juga mulai bergeser. Pandangan politiknya kelihatannya akan merapat lagi dengan Pak Jokowi begitu. Oke, sekarang saya ke Mas Wasisto. Mas, sebenarnya kalau dari risetnya BRIN, dari DNA-nya Partai Nasdem, ini akan lebih condong kemana kalau kita melihat prediksinya? Apakah benar bahwa nggak akan kuat lah kalau di luar pemerintahan, pasti akan gabung-gabung juga, atau jangan-jangan akan melakukan langkah yang berbeda di pemerintahan kali ini? Seperti apa? Kalau kita melihat DNA Nasdem ini kan embryonya dari Golkar ya, yang kita tahu semua adalah partai penguasa selama kurang lebih 32 tahun. Jadi kalau kita lihat dari embrio itu hingga kemudian Nasdem terbentuk, memang selalu berada di lingkar kekuasaan. Artinya belum ada sejarahnya Nasdem itu bisa ke oposisi ya. Namun yang menarik gini, kecenderungan para pemilu di Indonesia ketika menang itu akan mengambil prinsip winner takes all ya. Artinya pemenang pemilu itu akan merangkul semua dan hanya menyisakan sedikit oposisi. Saya pikir di sini yang paling krusial memang benar ada kata Kang Ujang ya, bagaimana kita membutuhkan suatu oposisi untuk mengontrol pemerintahan ke depan. Jangan semuanya kemudian dirangkul semua, jangan semua kemudian dijadikan koalisi, tapi ada teman atau mungkin rekan penyeimbang di pemerintahan atau dalam ini legislatif, Mbak Caca. Oke, mungkin sekarang saya ke Mas Habib. Mas Habib, cobalah mungkin jujur-jujuran aja deh Mas Habib. Masa nggak ada perasaan mengkel waktu pilpres kita berseberangan, tiba menang dideketi, nggak ada gitu dari Gerindra atau bagaimana? Justru itulah Pak Prabowo ya. Beliau orang yang sangat mengakomodir ya, orang yang sangat mempraktekkan politik merangkul. Bukan baru kali ini saja ya. Dalam sejarah karir beliau baik di militer, lalu kemudian ketika beliau memimpin partai politik ya, baik di Golkar ya, sempat berpolitik di Golkar, kemudian di Partai Gerindra. Ciri khas yang paling terlihat dari karakter Pak Prabowo adalah orang yang merangkul, orang yang ingin mengedepankan kebersamaan. Kita cek deh, misalnya fenomena 2014. Ya kan? Betul. 2014 bukan 2019 ya. Pak Prabowo ya, karena keinginannya merangkul sebanyak mungkin partai-partai politik, bahkan merelakan kursi-kursi penting, alat kelengkapan Dewan DPR kepada rekan-rekan dari partai lain. Misalnya waktu itu Ketua MPR ya, yang seharusnya jadi jatah dalam tanda kutip Pak Ahmad Muzani, diberikan kepada Pak Zulkifli Hasan. Begitu juga banyak pimpinan ya, ketua-ketua komisi-komisi penting. Pak Prabowo bahkan mengatakan ke kita Pak Ujang, udah kita ngalah dulu deh, yang penting kita bersatu dulu. Nah ini yang ini. Jadi kalau perasaan tadi kata Mbak Caca, mengkel gitu ya, kesel ya kan? Gitu. Ini kok tiba-tiba masuk pemain baru. Justru kami sudah paham karakter beliau, kami udah tahu ini akan terjadi dan kami ridho. Itu kan Pak Prabowo yang ridho, makanya kami ridho. Bagi kami yang penting gini, gagasan Pak Prabowo bisa diterima, dan de facto kan teman-teman mau bergabung ya kan, berarti kan bisa menerima gagasan-gagasan besar Pak Prabowo. Itu yang paling penting gitu loh. Oke, sekarang saya mungkin ke Kang Ujang lagi. Kang Ujang, kalau kita lihat ini kan
ketika terbentuknya sebuah koalisi itu bukan tanpa ada perjanjian. Pasti ada sebuah fakta yang ditandatangani oleh masing-masing koalisi. Kita melihatnya dari koalisi perubahan. Kalau misalnya tiba-tiba diambil langkah untuk masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo nantinya. Ini bagaimana dengan partai-partai yang kemarin berjanji seia sekata mengusung 01? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.